Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman semua nggih? Insyaallah. Wahai orang-orang yang beriman. Allah yang manggil, bukan Jufri Mustafa. Allah manggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintahnya satu, ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu semua yang mengaku beriman tadi itu kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat, patuh. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, takwa yang hak, yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya takwa, bukan yang pura-pura takwa. Ubur-ubur ikan lele. Kalau takwa jangan pura-pura le. Ya, yang sungguh-sungguh, haqqa tuqatih, takwa yang sungguh-sungguh. Maaf, Ramadan masjid kita penuh. 10 malam pertama, 10 malam kedua, softnya mengalami kemajuan. Softnya maju, artinya jamaahnya berkurang. Kemana? Ya, kemana? Pertanyaan misalnya, yang 10 hari pertama, hari pertama sama hari ke-10 itu kok penuh masjidnya. Tapi begitu masuk hari ke-11, 12, kok softnya maju, berarti jamaahnya berkurang. Pertanyaannya, kemana? Halo? Kemana? Dan ini maaf jamaah, tidak hanya terjadi pada satu Ramadan, tapi hampir setiap 1443 ya begitu Pak. 1444 ya begitu. 1445. Sekarang 1446. Kita hitung. 1 2 3 4 5, masih ada 6 saf laki-laki. Ini Ramadan yang ke 5 apa 4? Dalam 6 ya. Tarawih yang ke-6 ya. Ya, kita lihat. Maaf, kita diminta oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Tarawih sebenar-benarnya tarawih. Maaf sekali lagi, mohon maaf, bukan pura-pura tarawih. Kenapa tarawih Mas? Nggak enak, di kos-kosan sendiri nggak ada konco. Ini kan mahasiswa semua ya. Saya juga mahasiswa dulu. Ya, saya juga mahasiswa dulu. Ya. Kenapa tarawih? Biasanya di masjid itu selesai tarawih itu ada kopi gratis. Nah, masjid yang itu, bukan masjid yang ini Pak. Biasanya. Nah, nggak apa-apa lah, siapkan kopi Pak. Ya. Jadi Allah minta kita haqqa tuqatih, takwa yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benar takwa. Jangan yang pura-pura takwa. Akhirnya kita kelihatannya taat, ternyata batin kita pura-pura, maaf, bahasa ekstrimnya nifak, munafik.
Maka mari Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita takwa yang sungguh-sungguh, karena itu Allah minta, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan pura-pura takwa. Kemudian perintah Allah berikutnya, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu itu mati. Allah wanti-wanti, janganlah kita ini sebagai orang beriman tadi yang disuruh oleh Allah untuk bertakwa itu jangan asal mati. Kenapa asal mati? Karena asal hidup. Akibatnya apa? Asal mati. Tapi mati yang diminta oleh Allah adalah mati dalam keadaan iman Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati mas, kecuali mati tetap menjaga Islam. Nah, untuk mati Islam itu perlu namanya konsistensi. Bahasa agamanya istiqomah, bukan pura-pura. Istiqomah beriman, istiqomah beramal soleh, istiqomah berRamadan, istiqomah bertarawih, dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisa mengganggu keistiqomahan kita untuk menghadirkan diri di masjid yang mulia ini. Ini penting Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Ini mumpung masih di awal, kami ingatkan diri kami sendiri dan kita semua. Mari Pak, ya utama yang muda-muda, ayo tunjukkan bahwa Anda itu adalah anak muda yang punya marwah, yang punya prinsip, yang punya wibawa, yang punya harga. Tidak seperti anak muda pada umumnya anak muda. Anak muda itu adalah anak muda yang menjadi harapan, yang mampu mengatakan inilah saya, bukan itu loh bapakku. Jadi anak muda itu bukan anak yang hanya bisa membanggakan itu loh bapakku itu loh bapakku. Oh, bapakku diandalkan. Inilah aku, bapakku fasilitatorku. Inilah aku. Maka salah satu indikasi anak yang muda yang baik adalah anak muda yang selalu menghadirkan dirinya di masjid. Ada di hadis yang agak panjang itu, Nabi menginformasikan ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Salah satunya adalah ar-rajulu, laki-laki, termasuk anak muda yang qalbuhu mu'allakun bil masajid. Anak muda yang hatinya nyantol, terpaut dengan masjid. Maaf mas, zaman saya kuliah itu kita diskusi di masjid Pak, di perpustakaan Pak. Zaman sekarang anak muda zaman sekarang menyelesaikan tugas kuliahnya mah di pojok-pojok kafe itu. Nggih. Di mana? Kopi kenangan. Ya, warkop. Main mas, lagi diskusi menyelesaikan tugas kuliah. Loh, tugas kuliah kok tidak perpustakaan? Perpustakaan sudah ada di sini Pak. Ini sudah literaturnya semua di sini Pak, di handphone. Saya nggak pernah baca buku, saya hanya baca HP aja. Zaman saya kuliah itu kita diskusi di perpustakaan, di masjid, di kelas kampus. Oh ya, karena zaman itu belum ada warkop Pak. Nggak ada, cuma tidak semenarik ini. Ini tantangan buat anak-anak muda. Ayo tunjukkan bahwa Anda adalah anak muda yang punya militansi beragama yang bagus. Cari yang nuansa yang berbeda. Ini poin pertama Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Karena ini mumpung anak mudanya banyak. Karena saya ini kan mantan anak muda. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran. Bulan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Intinya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini, mengimani Al-Qur'an itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah adalah bagian dari arkanul iman. Rukun iman. Artinya komitmen keimanan kita kepada Al-Quran ini itu dari huruf ba, Bismillah itu kan ba. Huruf pertama di ayat pertama surat Al-Fatihah sampai huruf terakhir An-Nas minal jinnati wan nas, huruf sin dari ba sampai sin itu wajib
kita imani. Pertanyaan mendasarnya, maaf Bapak Ibu, Al-Quran ini gaib atau nyata? Halo? Ayo mas yang muda-muda, mahasiswa, salah nggak apa-apa. Ini Al-Quran ini gaib atau nyata? Nyata atau gaib? Halo? Yang nyata angkat tangan. Kok ragu-ragu gitu? Ya. Yang nyata? Oh yang ada ya. Yang gaib? Cuma satu Pak. Ya yang lainnya, yang lain. Oh ini abu-abu ini. Ya. Al-Quran Pak, maaf, mushafnya nyata, kelihatan. Kalamnya kelihatan, tulisannya. Tapi kebenaran yang Al-Quran informasikan ini orang berbeda pendapat. Ada yang kemudian mengimani, ada kemudian kafir. Tapi Al-Quran memberikan penegasan, la dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini kitabnya, mushafnya nyata. Tapi kebenaran yang terkandung di dalamnya adalah gaib. Sama seperti eksistensi Nabi Muhammad secara fisik nampak oleh Abu Jahal, nampak oleh Abu Lahab. Tapi begitu Nabi Muhammad mengatakan kul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab menolak. Padahal mereka tahu Muhammad ponaannya itu benar. Tapi untuk menerima kenabian Muhammad ponaannya Abu Lahab, Abu Jahal itu, Abu Lahab, Abu Jahal menolak. Sama seperti Quran ini. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Quran ini adalah sebuah kebenaran yang hanya bisa diterima oleh orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita yang pertama setelah mengimani Quran adalah mempelajarinya. Secara histori Al-Quran itu turun dalam waktu 23 tahun. Sama seperti masa kenabian Muhammad SAW, yaitu 23 tahun. Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun, wafat usia 63 tahun. Berarti masa kenabian Muhammad adalah 23 tahun, sama seperti masa turunnya Al-Quran. Saya secara pribadi kemudian berijtihad secara pribadi. Idealnya, seharusnya, sepantasnya seorang muslim itu mempelajari Quran ini minimal 23 tahun, supaya Al-Quran itu bisa menjadi landasan pegangan dia dalam menapaki kehidupan untuk bisa mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, kejayaan hidup di dunia dan kejayaan hidup di akhirat. 23 tahun dia harus berinteraksi secara aktif dengan Al-Quran. Coba kita hitung Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, utamanya ada di mahasiswa, dengan strata pendidikan kita yang ada di Indonesia. TK 2 tahun, SD 6 tahun, sudah berapa? 8. SMP 3 tahun, berapa? 11. SMA 3 tahun, berapa? 14. S1 4 tahun. Ini yang standar. Ada yang MA, mahasiswa abadi. Kenapa mas nggak selesai kuliahmu? Ustadz, saya selesai, transferan mandek. Makanya saya nggak mau selesaikan, skripsinya ditunda terus. Tapi standar minimal S1 tuh 4 tahun. Berapa Pak? 18. S2 2 tahun. Saya kemarin S2 tuh 2 tahun. Berapa? 20. S3 normalnya 3 tahun. Ini normal Pak. 5 tahun kebanyakan Pak. Ya 3 tahun aja. Jadi dari TK sampai S3 itu butuh waktu 23 tahun. Itulah idealnya kita ini berinteraksi dengan Quran. Seharusnya gitu, seharusnya. Ya. Nah pertanyaannya, saya ini di pimpinan cabang Muhammadiyah Bubutan itu mimpin namanya Rumah Tahfidz Darul Quran. Santrinya rata-rata anak TK dan anak SD, SMP masih ada, lumayan. SMA kurang lebih sekitar 10 anak. Mahasiswa sudah nggak ada.
Masa mahasiswa masih ngaji itu? Mahasiswa merek apa itu ya? Masa zaman sekarang mahasiswa ngaji itu? Nanti mahasiswa ketinggalan zaman itu. Masa mahasiswa ngaji? Mahasiswa itu berpikir tentang pemikirannya Aristoteles, Descartes, yang gitu-gitu itu tuh, yang tes-tes itu loh. Ngaji, wah, itu bukan ruang lingkupnya mahasiswa itu. Saya pernah tes guru itu, ya, dari Muhammadiyah Surabaya. Ya. Kamu apa? Muhammadiyah Surabaya, Pak? Fakultas apa ini? Hafal berapa juz? Ya lumayan Ustaz. Ya lumayan berapa juz? Ya juz amma hampir selesai ya. Juz amma hampir selesai itu. Ya. Jadi tolong adik-adik mahasiswa ya, ayo akrab dengan Quran. Kitanya punya Quran, tapi nilai-nilai Quran kita diambil oleh orang-orang kafir. Contoh saja. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huya adan. Ada ayat ya. Dan Muhammad, orang bertanya kepadamu tentang darah haid, katakan itu adalah kotoran. Darah haid. Gara-gara darah haid, orang kafir punya pabrik pencegah netesnya darah haid yang dialami oleh setiap ibu-ibu dan saudara-saudara perempuan kita. Yang punya pabrik pembalut siapa, Pak? Kafir, Pak. Orang kafir. Orang kafir, Mas. Yang punya ayat Islam, Pak. Ini, Pak. Quran kita nih ngomong. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adan. Muhammad, kalau orang bertanya kepadamu tentang darah haid, katakan darah haid itulah kotoran, najis. Maka wanita ketika haid tidak boleh salat. Pertanyaannya, gara-gara darah haid ini orang kafir kemudian berinisiasi membuat pembalut pencegah agar ketika wanita haid darahnya tidak netes ketika berjalan. Pertanyaannya, yang punya pabrik pembalut dengan segala macam merek dan warna serta variasi itu siapa? Orang Islamkah ataukah orang kafir? Nah, ini. Jadi kita yang punya kitab suci, kita punya yang ayat tentang itu, tapi yang menikmati hasil secara ekonomi adalah orang-orang kafir. Satu poin, Pak. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang-orang yang bertaubat dan senang kepada orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Kebersihan, Pak. Sampai Nabi mengatakan at-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu separuhnya iman. Kebersihan itu separuhnya iman. Pertanyaannya, yang punya pabrik sabun dengan segala macam mereknya itu sinten, Pak? Sabun mandi, sabun cuci, sabun apa nih? Ngepel. Sinten, Pak? Kita yang punya ayat loh, Quran loh itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, itu Al-Quran. Kita punya ayat, Pak. Tapi yang menikmati hasil secara ekonomi itu orang-orang kafir. Kenapa? Tadi itu karena ngajinya sampai SMA, S1 sudah nggak mau ngaji lagi, nggak mau mengkaji lagi, apalagi S2, pemana S3. Udah nggak mau mengkaji Quran, hanya apa? Quran hanya menjadi apa? Hiasan dinding. Ini kitab suci, ya, ditaruh di lemari yang di tempat yang paling tinggi, dibaca ketika ada orang mati. Kitab suci ditaruh di lemari yang paling tinggi, dibaca ketika ada orang mati. Ya hudal linnasnya tidak berfungsi bagi orang-orang beriman, hanya berfungsi bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengambil inspirasi dari sini. Ayo anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, ayo, ini tantangan ini. Kita yang punya ayat, tapi yang memanfaatkan secara ekonomi adalah orang-orang kafir. Terakhir, ada ayat yang berbunyi begini. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit, Dia Allah yang menyembuhkan. Ini adalah ayat yang mengandung inspirasi buat kita bikin rumah sakit, Pak. Bikin fakultas kedokteran, bikin pabrik obat.
alat-alat kesehatan. Apabila saya sakit, Dia Allah yang menyembuhkan. Pertanyaannya, yang punya pabrik obat sinten, Pak? Orang Islam? Orang kafir lagi, Pak. Kita punya ayat. Yang punya pabrik alat-alat rumah sakit, yang punya dia menguasai distribusi alat-alat rumah sakit, alat-alat kesehatan, yang bikin kursi roda itu loh, yang orang nggak bisa jalan harus pandai kursi roda, itu lagi-lagi orang-orang kafir, Pak. Loh, kita punya loh, Pak, 30 juz, 6.236 ayat, 114 surat, ini punya kita, Pak. Tapi nilai-nilainya yang terkait dengan konteks kehidupan dunia diambil oleh orang-orang kafir. Hatta kamera ini Pak untuk merekam saya itu buatan orang kafir. Kita hanya bangga bisa menggunakannya. Ayo anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang di ITS itu, ayo berpikir, ciptakan sesuatu. Ciptakan sesuatu. Kapan hari Muhammadiyah Malang, UM Malang itu bikin AC yang ada alarm sholatnya. Jadi pas waktu sholat dia bunyi AC-nya. Tapi agak mahal, Pak. Ya, ini berapa nih? 3-an ya? 3 jutaan ya? 4 juta ya? Ya, punya Muhammadiyah Malang sekitar 8 juta. Lumayan, Pak. Jadi itu infak aja kalau mau beli. Mau diganti pakai Muhammadiyah punya nggak apa-apa. Jadi AC namanya AC-mu. Ya, ada bosnya nanti beli. Ya, AC-mu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, utamanya adik-adik, anak-anak muda, ayah, sekarang masih studi, ayo semangat kembali kaji Quran. Hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menguasai dunia dan akan menguasai akhirat kalau kita ini berpegang kepada Al-Quran. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita salat witir.